Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Selasa 11 Maret 2025. Mari tetap semangat, kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu memberi kami hari baru. Kembali memulai hari baru, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat 1 sampai ayat 12. Saya membaca ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Amin. Jemaat terkasih, tema firman Tuhan, supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Pertanyaan yang sama masih sering kita dengarkan pada saat sekarang ini, ketika orang bertemu dengan seseorang yang terlahir tidak sempurna atau difabel sejak lahir. Kita sering atau banyak orang berkata, ini dosa siapa? Karena siapa? Nenek moyangnya kah? Orang tuanya kah? Dan lain sebagainya. Justru dalam pertanyaan-pertanyaan itu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu melalui jawaban Yesus dalam teks ini. Ternyata Yesus katakan, orang yang terlahir buta ini bukan karena dosa dia, bukan juga karena dosa orang tuanya, atau bukan juga karena dosa nenek moyangnya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Mungkin karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri yang buta sejak lahir itu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat penderitaan yang dialami. Jemaat terkasih, bagaimana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya? Kemuliaan Allah boleh dilihat dan dirasakan, dinyatakan lewat penderitaan orang lain. Itulah yang terlihat pada teks ini. Orang buta kemudian disembuhkan dan orang memuliakan Allah. Jadi teks ini kita mau belajar, pertama, kita jangan buru-buru menghakimi orang lain, atau mungkin menghakimi diri kita sendiri, menyalahkan diri kita ketika kita seperti merasa diri kita terlahir tidak sempurna, seperti kita terlahir dari dulu sampai sekarang terus-menerus dalam keadaan susah, menderita, tidak berhenti. Jemaat terkasih, jangan buru-buru menghakimi orang lain atau bahkan menghakimi diri kita sendiri. Ingat, ketika kita percaya pada Yesus, segala kutuk telah dipatahkan dalam nama Yesus. Jadi tidak ada lagi kutuk nenek moyang atau opung kita, siapapun itu. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, segala kutuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat terkasih, dalam hal ini jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Percaya kepada Yesus, darah Yesus telah menyelesaikan segala kutuk dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, hati-hati dengan tipu muslihat iblis, intimidasi iblis yang sering sekali mengganggu iman kita. Jangan pernah percaya dia sengaja membuat iman kita goyah. Tetapi sebagai orang percaya,
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka selamanya kita ada menjadi anak-anak Allah dan kita tidak lagi hidup di dalam kuasa kutuk. Kemudian selanjutnya pada teks ini menarik sekali bahwa orang buta itu tidak langsung melihat setelah Yesus melakukan adukan tanah dan ludah. Dia harus membasuh diri ke kolam Siloam. Pembasuhan itu menjadi lambang pengudusan, sekaligus menunjukkan iman dari orang buta. Jemaat terkasih, dia tidak langsung mendapatkan penglihatan, tetapi dia harus berjalan ke kolam Siloam. Jika dia percaya, maka dia akan pergi ke kolam itu dan membasuh dirinya, lalu memperoleh penglihatan seumur hidup yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Tetapi jika dia tidak percaya, dia akan mengabaikan perintah itu, maka selamanya dia akan menjadi peminta-minta sedekah. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, pada bagian ini kita melihat bagaimana orang yang buta sejak lahir itu taat. Ketika mendengar suara Tuhan, ketika mendengar Yesus berfirman, dia percaya kepada suara Tuhan dan dia taat dengan apa yang sudah didengarkannya. Bagaimana dengan kita? Dua hal kita belajar hari ini. Yang pertama, jangan buru-buru menghakimi orang lain atau jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Syukurilah untuk setiap hal apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani. Percayalah bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ingat, dalam penderitaan kita sekalipun, Allah punya rencana untuk orang boleh melihat kemuliaan Allah lewat penderitaan kita. Mau menyatakan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang telah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu. Sehingga orang-orang di sekitar menjadi takjub dan memuliakan Dia. Lalu yang kedua, dibutuhkan sebuah ketaatan untuk menerima mujizat Allah. Mari ketika mendengar suara Tuhan, kita mendengar, percaya, dan taat, maka kita akan menerima. Semuanya itu dilakukan, pekerjaan Allah supaya dinyatakan lewat diri kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Betapa berharganya kami ketika Engkau telah memanggil dan menebus kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga segala kutuk, tipu muslihat iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab darah Yesus yang mengalir di kayu salib telah menebus kami menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk dosa ketika percaya. Dan ketika kami percaya, tolonglah kami Tuhan untuk taat kepada suara yang sudah kami dengarkan. Bahwa waktunya Allah adalah waktu yang terbaik. Meski di dalam penderitaan mungkin yang kami alami silih berganti. Kesulitan yang kami alami yang tidak kunjung ada jalan keluar. Kadangkala Tuhan sebagai manusia, kadangkala kami bisa hampir tawar hati. Tapi Bapa yang baik, firman-Mu meneguhkan kami. Tolonglah kami untuk melihat dengan mata iman kami, dan kami percaya sungguh-sungguh waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Materaikanlah firman-Mu Tuhan, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan segala aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong kami agar satu hari ini kami menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan. Kami terus menyerahkan untuk seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga anak-anak kami sehat, anak-anak kami berhasil, anak-anak kami punya hati yang takut akan Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Anak kami Joyce Audriana Santia Burumanurung dan Saudara Amos Teguh Sitompul. Bapa berkatilah mereka hari ini, mereka genap berusia 1 tahun Tuhan tambahkan. Joyce 16 tahun, Amos Teguh Sitompul 29 tahun. Terpujilah Engkau. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan dan sukacita. Berkati dengan kesehatan, berkati apapun yang mereka pikirkan dan kerjakan. Rancangan Tuhan nyatakan yang terbaik untuk setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan terus untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka Tuhan.
Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahi usia yang indah. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan, dengan umur yang panjang. Berikan jugalah mereka kesehatan yang cukup. Dan berkatilah seluruh keturunannya dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.